Tapi kalau kita kaitkan misalnya dengan pelanggaran protokol kesehatan yang ancaman hukumannya maksimal cuma 1 tahun, dalam tanda kutip cumanya, dan denda maksimal 100 juta, lalu diberikan pidana tambahan, menurut saya itu excessive abuse, terlalu berlebihan. Kalau kita kaitkan dengan proporsionalitas tes tadi, tidak proporsional dan juga tidak rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan pendapat-pendapat atas soal-soal yang dikemukakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang keahlian saya. Silakan duduk. Nah, saya pengen sebentar pindah ke Dr. Refli Harun sebagai ahli tata negara yang memang fokus di bidang konstitusi. Bagaimana menurut Anda hal tadi dapat menurut pandangan ahli tata negara dan ahli konstitusi? Teks tersebut dapat, apakah itu masih relevan, apakah itu mengandung ketidakpastian hukum sehingga itu inkonstitusional dan tidak boleh diterapkan dan lain sebagainya. Silahkan. Ya, ini perdebatan yang sangat menarik ya. Apakah misalnya sebuah kata atau kalimat di suatu undang-undang yang sudah dinyatakan inkonstitusional, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, itu berlaku juga kepada undang-undang lain yang tidak diuji? This is the question. Ini ilmu yang menarik. Saya kasih contoh misalnya begini, ada yang memperkarakan tentang hukuman mati dan dinyatakan inkonstitusional, katakanlah di undang-undang terorisme misalnya, dan yang diuji hanya undang-undang terorisme, sementara undang-undang lain tidak diuji. Nah, kalau di hukum tata negara atau hukum konstitusi, kita melihatnya sebagai the constitutional importance, jadi prinsip-prinsip konstitusionalnya. Jadi jangan dilihat sekadar soal bahwa ini tidak diuji, tapi prinsip yang utamanya adalah apakah hukuman mati itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Jadi kalau ada statement dari Mahkamah Konstitusi bahwa hukuman mati itu bertentangan dengan konstitusi, maka seharusnya in practice hukuman mati tidak diterapkan lagi walaupun belum dicabut di dalam perundang-undangan lain. Karena itu soal teknikal, kebetulan undang-undang itu tidak diajukan atau tidak diuji. Sama seperti ini kata dapat. Kebetulan yang diuji itu adalah undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Kita tahu bahwa tidak hanya loss, tapi potensial loss. Dapat merugikan keuangan negara. Tapi MK mengatakan, wah, kalau dapat merugikan keuangan negara ini relatif, harus jelas merugikan keuangan negara. Maka untuk dipidana dengan tindak pidana korupsi, unsur-unsurnya bukan lagi dapat potensial loss, tapi merugikan keuangan negara. Nah sekarang, ini menarik. Terserah pada hakim untuk mengambil ini sebagai azas yang dikatakan tadi ahli hukum pidana, ataukah tidak. Tapi kalau kita mau bicara yang namanya law and order, tertib hukum ya, maka legal order, maka sesungguhnya yang seperti ini harus menjadi referensi bagi pengadilan-pengadilan untuk memutuskan. Sehingga nanti kita memiliki sesuatu hukum yang tertib, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi trigger dan kemudian diterapkan dalam putusan-putusan lainnya. Saya ingat waktu di Jepang misalnya, yang mulia, di Jepang itu misalnya peraturan daerah, itu dia bisa diuji dalam kasus konkret. Kalau kita kan semacam perda itu diuji di dalam kasus yang abstrak, yaitu oleh Mahkamah Agung. Tapi di Jepang enggak, dalam kasus konkret. Misalnya dalam kasus tertentu di satu daerah tertentu. Hakim mengatakan bahwa ini bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi katakanlah. Maka dia batalkan.
ketentuan yang serupa di tempat lain yang memang persis sama dengan itu juga tidak digunakan lagi. Nah, itu ciri masyarakat yang memang tertib hukumnya. Jadi satu putusan yang kurang lebih sama, maka men-trigger penyikapan terhadap ketentuan-ketentuan lainnya. Jadi saya sepenuhnya sependapat, kalau dalam konteks ini agar tidak memunculkan keraguan-raguan, maka harus ditafsirkan menimbulkan keonaran. Jangan potensial, tapi faktual. Begitu. Ya, terima kasih Dr. Refli Harun, luar biasa. Sebelum saya kembali ke Prof. Mudzakkir, satu pertanyaan lagi ke Dr. Refli Harun. Di kalangan rakyat, nah menurut di kalangan rakyat ini menarik karena ada penafsiran yang mengait-ngaitkan ke netizen, kegaduhan di tengah media sosial. Apa sih definisi rakyat sebetulnya? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, apakah akun medsos atau netizen ini bisa dikatakan sebagai rakyat? Karena begini, karena ada fenomena, ada fenomena orang dagang follower. Majelis Hakim yang mulia, ini fakta, ada orang dagang follower, menjual follower, bisa dilihat, bisa di browsing. Kemudian ada fenomena buzzer, satu orang punya 1000 akun, satu orang punya 5000 akun, buzzer. Nah, kalau di kalangan rakyat ini diartikan pro kontra di medsos, bahaya sekali. Berarti netizen itu dianggap dikategorikan sebagai rakyat. Berarti ke depan bisa dong pemilu itu pakai medsos, karena dia rakyat, suaranya adalah suara suara rakyat itu kan menjadi sumber daripada kekuasaan. Nah, ini yang ingin saya tanya, apa definisi rakyat? Apakah netizen itu bisa dikatakan rakyat sehingga bisa masuk ke dalam unsur pasal tersebut di kalangan rakyat? Ya, silahkan menurut ilmu tata negara dan konstitusi. Ya, kalau kita bicara tentang undang-undang kewarganegaraan dan juga undang-undang dasar, sesungguhnya ada istilah penduduk, ada istilah warga negara. Penduduk itu adalah orang yang berdiam diri di republik ini, bisa dia warga negara dan mayoritas pastinya, dan dia bisa bukan warga negara. Karena itu disebut penduduk Indonesia. Kalau kita katakan misalnya human right, perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka secara teoritis termasuk juga orang yang bertempat tinggal di sini walaupun tidak warga negara. Tapi kalau klausulnya itu adalah warga negara, maka ya hanya warga negara Republik Indonesia, baik yang berdiam di teritorial ini maupun di luar negeri. Nah, saya ingin mengatakan rakyat Indonesia itu ya pastilah harus warga negara secara real, baik dia berdiam di sini maupun berdiam di luar Indonesia. Itulah rakyat Indonesia yang dirujuk dalam konstitusi kita. Bagaimana dengan dunia maya? Nah, dunia maya ini adalah perkembangan baru yang tentu saja pada tahun 1946 belum terpikirkan. Karena kita mengenal internet, saya sendiri baru tahun 96 kalau tidak salah bisa mengakses internet. Sehingga tentu saja kalau kita bicara historical perspektif dari pasal itu, ya rakyat itu rakyat yang nyata. Tapi pertanyaannya, bukankah hukum bisa ditafsirkan menurut konteks masa kini? Iya, kalau tidak ada hukum lain yang mengaturnya. Nah, untuk hukum lain yang mengaturnya, kita sudah punya Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memang dealing with dengan soal-soal yang bersifat maya ini. Maka tidak bisa kita mengatakan bahwa tahun 1946 itu merefer pada perdebatan di dunia maya, itu menurut saya. Kalau mau merefer perdebatan atau konflik di dunia maya, maka bisa digunakan Undang-Undang ITE. Jadi di undang-undang ini tidak bisa, Dokter. Harusnya begitu menurut ahli. Ya, terima kasih banyak Dr. Refli Harun. Satu lagi pertanyaan saya sebelum saya balik ke Prof. Mudzakkir. Undang-undang terkait undang-undang ini penyebaran berita bohong 171 yang hukumannya kalau tidak salah 3 tahun, mohon dikoreksi. Kemudian adalah Undang-Undang nomor 1 ayat pasal 14 ayat 1 2 dan ini ayat 1 itu ancaman maksimalnya 10 tahun. Kemudian RUU KUHP itu ancaman maksimalnya 2 tahun di RUU KUHP kalau tidak salah. Nah, pertanyaan saya sebagai ahli tata negara, ahli konstitusi, apa yang melatar belakangi perubahan signifikan di ancaman maksimalnya? Apakah ini berkaitan dengan relevansi atau apa menurut kacamata ahli tata negara? Kok ada perubahan itu sangat signifikan sekali ini? Apakah ini kaitannya dengan konteks dan lain sebagainya? Ya, sebenarnya kalau kita bicara hukum tata negara itu 2 hal saja, security dan demokrasi biasanya. Jadi security dan liberty. Semakin kita memiliki liberty yang lebih bebas,
maka ancaman hukumannya barangkali akan lebih jauh lebih rendah. Tapi kalau pendekatannya adalah security, maka ancamannya pasti lebih besar. Sebagai contoh, bisa dibayangkan nggak pada zaman Orde Baru, orang hanya menjual belikan buku itu bisa diancam dengan hukuman belasan tahun. Yang sekarang bukan lagi tindak pidana. Kalau sekarang, misalnya mohon maaf ya, menjual belikan buku Pramudia Anantatur, itu zaman dulu itu bisa kena undang-undang subversi dan itu bisa belasan tahun. Minimal 8-9 tahun ada aktivis UGM waktu itu. Tapi sekarang orang tidak melihatnya lagi ada perubahan seperti itu. Nah, kaitannya antara tadi security dan liberty, security dan demokrasi. Nah, sekarang kita harus pahami bahwa ada kehendak kita setelah reformasi ini untuk menjadi negara demokratis substantif, demokrasi konstitusional. Terlepas ada kendala-kendala dan Freedom House mengatakan bahwa kebebasan kita menurun, indeks demokrasi kita menurun, tetapi jangan lupa bahwa keinginan kita untuk membuat negara ini menjadi demokratis dan berdasarkan atas hukum itu adalah komitmen yang kita buat, kita canangkan sejak era reformasi. Gitu. Terima kasih banyak Dr. Refli Harun. Keterangannya luar biasa. Kalau meminjam istilah beliau ini keren cadas keterangannya. Pertama, saya ingin fokus ke beberapa hal yang berkaitan dengan pasal-pasal yang ada dalam dakwahan Majelis Hakim. Pertama menyangkut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Tadi sudah panjang lebar dibahas oleh para ahli dan saya berterima kasih sekali. Tapi ada satu bagian yang sangat menarik. Saya mau langsung saja ke saksi ahli tata negara, Dr. Refli Harun. Nah, tadi ada yang menarik dari keterangan saudara ahli, begitu juga ahli pidana tadi, Dr. Muzakir, di mana tadi pendapat para ahli bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 walaupun masih berlaku, tapi sebetulnya sudah tidak relevan dengan konteks kekinian. Nah, bahkan tadi ada disinggung juga, bahkan bisa tidak sesuai dengan nurani keadilan. Tapi ada yang menarik, tadi ada solusi yang diberikan oleh saksi ahli tata negara, bahwa undang-undang seperti ini, yang katakanlah kita rasakan sudah tidak sesuai dengan konteks kekinian, itu solusinya pertama bisa ada pencabutan, kalau memang ingin dibuat undang-undang yang baru. Yang kedua, bisa diajukan judicial review untuk dibatalkan melalui Mahkamah Konstitusi. Tapi yang saya menarik yang ketiga, putusan hakim. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Saya mau gali sedikit soal putusan hakim. Pertanyaan saya, sampai sejauh mana, sebesar apa kekuatan putusan hakim dalam hierarki perundang-undangan dan tata negara kita dalam konteks undang-undang yang seperti ini? Undang-undang yang kita anggap sudah saya tidak katakan dia tidak berlaku, dia masih berlaku memang, tapi sudah tidak sesuai dengan konteks kekinian, bahkan sudah tidak sesuai dengan nurani keadilan. Itu yang ingin saya minta penjelasan lebih jauh lagi dari ahli tata negara. Silakan. Ya, terima kasih. Kita tahu bahwa sumber hukum yang utama itu ada 3. Pertama adalah peraturan, rehling. Yang kedua adalah keputusan, dan yang ketiga adalah vonis pengadilan. Mereka atau ketiga produk ini memiliki porsi masing-masing. Nah, kalau kita bicara mengenai peraturan, misalnya dikaitkan dengan undang-undang itu, maka memang kalau undang-undang itu mau tidak diberlakukan, harus ada aturan baru yang menyatakan bahwa undang-undang itu dicabut. Tapi kalau kemudian kita mengandalkan kepada keputusan, tentu keputusannya tidak bisa untuk menghilangkan aturan. Kalau dulu iya, zaman tahun 45-46 itu kadang-kadang pemberlakuan sebuah peraturan itu cukup dengan keputusan. Jadi antara basicing dan reguling itu tidak jelas. Nah, jalan ketiga adalah vonis pengadilan. Vonis itu ada 2 macam. Vonis dalam kasus yang abstrak, jadi abstrak norm itu bisa dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Mengatakan sebuah undang-undang
atau pasal atau ayat dalam undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi secara formal dia masih ada karena dia tidak dicabut oleh pembentuknya, tetapi secara material dia tidak bisa lagi digunakan karena sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jadi ibarat harimau, dia tetap harimau tapi giginya sudah tidak ada lagi. Dia tidak bisa menggigit. Nah itu dalam kasus yang abstrak. Tapi dalam kasus yang konkret, kita jangan lupa ada vonis pengadilan di setiap jenjang pengadilan, dan hukum atau undang-undang itu diterapkan dalam masing-masing kasus konkret. Kita memang tidak menganut preseden, tetapi kalau misalnya itu berulang-ulang, maka diikuti, maka hukum itu tidak berlaku secara praktis. Jadi secara formal dia tetap berlaku, tapi secara praktis dia tidak berlaku. Sebagai contoh misalnya begini, kalau dalam dunia hukum internasional lagi-lagi hukuman mati. Jadi ada negara yang memang menghapus hukuman mati dalam buku hukum mereka. Itu satu. Tapi ada negara yang walaupun hukuman mati itu masih ada di dalam hukuman mereka, mereka secara sadar menahan diri melakukan moratorium. Jadi pengadilan-pengadilan mereka tidak menerapkan hukuman mati karena memang ini adalah aspirasi internasional. Pertanyaannya adalah, kenapa tidak dihapuskan saja kalau memang tidak diterapkan? Nah, untuk menghapuskannya itu kadang-kadang ada masalah psikopolitik, masalah sosial politik. Sebagai contoh misalnya, saya pernah menulis tentang hukuman mati dikaitkan dengan kepercayaan agama misalnya. Kadang-kadang agak susah. Di Amerika Serikat, secara federal, hukuman mati bisa saja dihilangkan. Tapi negara-negara bagian memiliki otonomi. Cina juga masih menganut hukuman mati. Arab Saudi juga masih menganut hukuman mati. Iran juga iya. Indonesia juga iya. India juga iya. Jadi ada berbagai negara dengan ideologi yang berbeda-beda, tapi masih menganut hukuman mati, hanya karena ada aspirasi di dunia internasional agar tidak melaksanakan hukuman ini, paling tidak moratorium in action, maka makin banyak negara yang walaupun hukumnya menerapkan hukuman mati tapi tidak lagi digunakan. Undang-undang semacam Undang-Undang Nomor 1 1946 ini, walaupun dia masih dalam tataran hukum positif, masih berlaku karena dia tidak pernah dibatalkan oleh MK, tidak juga dicabut oleh legislator, tetapi dalam praktek vonis dalam kasus konkret bisa saja dia di set aside, dikesampingkan karena dianggap tidak lagi sesuai dengan aspirasi dan keadilan masyarakat. Begitu. Baik, masih soal ini, soal penyampingan tadi, saksi ahli tata negara, para hakim, artinya bukan satu sidang, dua sidang, banyak vonis ya. Para hakim yang melakukan penyampingan daripada seperti undang-undang semacam ini, tentunya bukan undang-undang ini saja, mungkin ada undang-undang lain yang seperti ini. Artinya undang-undang yang dalam konteks kekinian sebetulnya sudah tidak relevan lagi. Pertanyaan saya, para hakim yang menyampingkan undang-undang yang sudah tidak relevan ini, apakah bisa dikatakan langsung atau tidak langsung secara ketatanegaraan atau administrasi hukum negara, hakim tadi membangkang terhadap undang-undang yang masih berlaku sebagai hukum positif tadi, atau bagaimana? Ya, ini menarik juga ya. Ini perdebatan klasik antara mazhab hukum antara Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Kalau Anglo-Saxon mengatakan apa itu yang namanya undang-undang, undang-undang itu apa yang ditafsirkan oleh, maka kemudian judge not law. Jadi yang namanya hukum itu dibuat oleh hakim. Tapi kalau Eropa kontinental kita mengangkat pada kitab-kitab undang-undang dan undang-undang. Tapi bapak-bapak semua, majelis hakim yang saya hormati, tidak ada negara di dunia ini yang pure Eropa kontinental, ikutin undang-undang saja, atau pure yang namanya Anglo-Saxon, hanya mendasarkan diri pada putusan hakim. Sebagai contoh yang paling nyata adalah Mahkamah Konstitusi. Ini adalah institusi baru. Mahkamah Konstitusi, walaupun kita tidak mengenal yang namanya presiden atau jurisprudensi, tapi dia berusaha konsisten untuk mengikuti tafsir mereka yang sudah mereka buat sebelumnya. Tapi bukan berarti tidak bisa berubah, karena dinamika politik bisa saja berubah. Maka akhirnya saya ingin mengatakan, secara umum mungkin kita Eropa kontinental, sementara negara-negara Amerika dan Inggris itu adalah Anglo-Saxon, tapi pada dasarnya keadilan itu di tangan seorang hakim. Maka akhirnya kita bicara tentang hukum dan keadilan. Hukumnya A, tetapi bagi hakim tidak adil, maka saya mengatakan hakim boleh mengatakan dan menyampingkan undang-undang yang tidak adil tersebut. Karena kalau menunggu legislator kita mengubah undang-undang tersebut,
maka korban akan terlalu banyak. Sementara legislator tidak terlalu lincah untuk mengubah setiap undang-undang yang banyak karena sibuk dan tidak pernah mencapai target legislasi setiap tahun. Begitu Yang Mulia. Terima kasih. Mau nanya ini ahli tata negara. Ini kalau ada konteks ini kan antar undang-undang nih. Ada satu undang-undang penyidik dapat dasar hukum, satu lagi ada undang-undang saat khusus pandemi dan lain sebagainya. Saya pikir saya nggak perlu ulangi lagi ceritanya tadi. Tapi dalam konteks administrasi tata negara, itu kalau ada benturan, kontradiksi antara yang satu undang-undang, dia punya dasar undang-undang untuk melakukan itu. Tapi kalau dia lakukan itu, melanggar undang-undang yang lain. Ini dalam konteks tata negara bagaimana sepertinya? Ya, ini salah satu contoh ketidakpastian hukum ya. Kalau secara formal ada kasus, misalnya dulu di Mahkamah Konstitusi, ada undang-undang tentang pemekaran Papua di satu sisi, dan di sisi lain ada undang-undang Otsus Papua. Dua undang-undang ini eksis, tapi salah satu pihak mengatakan bahwa undang-undang pemekaran Papua itu bertentangan dengan undang-undang Otsus. Padahal dua undang-undang ini tidak berada pada hierarki yang berbeda atas bawah, tapi horizontal sama. Tapi kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi mengatakan akhirnya membatalkan undang-undang pemekaran Papua itu bukan karena dia dianggap bertentangan dengan undang-undang Otsus karena tidak bisa menguji undang-undang terhadap undang-undang, tetapi MK menggunakan sebuah jaminan kepastian hukum untuk membatalkan satu undang-undang tersebut, yaitu setiap orang berhak atas kepastian hukum, pasal 28D ayat 1. Nah, kalau dalam kasus konkret terjadi hal seperti itu yang membuat kita maju ke tengah misalnya, kalau kita melaksanakan A maka akan melanggar B, melaksanakan B akan melanggar A. Kalau saya sebagai pengajar mengatakan bahwa tindakan kita harus konsisten. Karena kalau kita misalnya harus memilih salah satu, maka yang harus dipilih damage-nya kecil. Dampak buruknya kecil, mudaratnya kecil, kira-kira begitu. Tapi kita sadar bahwa itu akan melanggar B. Nah, pilihan seperti itu adalah pilihan yang reasonable, yang masuk akal ketika kemudian diperkarakan. Jadi kita bisa menjelaskan ke hadapan majelis, atau misalnya dalam proses yang apapun, mengapa kita mengambil tindakan-tindakan seperti itu. Nah, ini juga diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sesungguhnya. Jadi kalau misalnya pejabat, kalau ada undang-undang yang saling bertentangan, dan dia serba salah, kalau melakukan A, akan melanggar B, melakukan B, dia akan melanggar A, dan tidak boleh tidak melakukan dua-duanya, karena itu adalah kewajiban dia sebagai pejabat publik, maka salah satu indikatornya adalah dia harus memilih yang dampak negatifnya itu lebih kecil. Seperti itu. Artinya, dalam kasus konkret bisa saja pejabat publik itu melanggar undang-undang, tetapi dimaafkan karena memang itu dilakukan karena undang-undangnya sendiri yang tidak mungkin dilaksanakan dua-duanya, atau dia melaksanakan kewajiban publiknya yang terpaksa harus melanggar undang-undang. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Pak Refli Harun ya. Baik. Baik, Yang Mulia. Saudara diajukan oleh tim penasihat hukum dan terdakwa sebagai ahli ya. Apa keahlian saudara? Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih juga atas kepercayaan untuk dihadirkan sebagai ahli. Keahlian saya bidang hukum tata negara. Hukum tata negara ya? Ya, constitutional law. Apa ada spesifikasinya lagi di hukum tata negara atau konsentrasinya ada lagi? Konsentrasinya di masalah-masalah konstitusi terutama. Masalah-masalah yang berhubungan dengan konstitusi. Dengan konstitusi. Ya. Baik. Apa manfaat hukum tata negara ya? Apa manfaat hukum tata negara ya di dalam penjelasan kasus pidana? Ya, Yang Mulia, hukum tata negara atau yang lebih spesifik hukum konstitusi adalah hukum yang kalau kita bicara jenjang peraturan perundang-undangan dia menempati hierarki tertinggi.
kita tahu bahwa konstitusi adalah the supreme law of the land. Dia menempati jenjang tertinggi, di bawahnya itu ada undang-undang, dan mungkin disitulah hukum pidana itu diatur, ada juga perpu, tapi sebelum itu ada juga TAP MPR, kemudian peraturan-peraturan di bawahnya. Jadi rasanya semua aspek hukum itu pastinya terkait dengan asal muasalnya, yaitu konstitusional atau hukum konstitusi. Jadi saudara bisa menerangkan secara struktur ya, dari norma yang paling tinggi ya konstitusi sampai dengan peraturan yang paling rendah gitu ya. Insya Allah secara hierarki. Insya Allah yang saya bisa. Baik ya. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Musakir, kami ingin menyampaikan juga ke ahli hukum tata negara bahwa untuk Dr. Refli, pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 sebenarnya secara konteksnya sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan karena dengan adanya Undang-Undang Penyiaran. Bagaimana menurut ahli dalam konteks ketatanegaraan terkait dengan hal yang pasalnya dianggap sudah tidak sesuai atau tidak relevan dengan keadaan yang ada sekarang ini? Terima kasih. Silakan ahli Dr. Refli. Terima kasih penasihat hukum yang mulia. Saya ingin memulai dari 4 hal ya, 4 terminologi: teks, konteks, proporsionalitas, dan rasionalitas. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 1 1946, kita lihat teksnya, bagaimana tuntutan luar biasa 10 tahun. Kita lihat konteksnya pada waktu itu Indonesia baru merdeka. Dari sisi hukum tata negara, ketatanegaraan, sebenarnya undang-undang itu belum dibikin sesuai dengan konstitusi yang disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena kita tahu undang-undang dasar yang lama itu mengatakan bahwa yang namanya undang-undang itu adalah joint concern, joint power antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada waktu itu belum ada Dewan Perwakilan Rakyat, belum ada MPR, belum ada lembaga-lembaga lainnya. Yang ada adalah Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih pada tanggal 18 Agustus itu, dan itu pun pemilihannya belum melalui sebuah sistem yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi menggunakan pasal peralihan bahwa itu dipilih PPKI untuk pertama kalinya. Nah, bisa dibayangkan bahwa kalau kita pakai teori demokrasi, teori perwakilan, maka undang-undang itu sebenarnya underrepresented. Jadi undang-undang yang sebenarnya tidak dibuat karena concern by the people, persetujuan masyarakat, tapi lebih pada undang-undang yang dibuat dalam masa peralihan katakanlah. Kita tahu bahwa saya baca undang-undang itu disahkan di Yogyakarta. Jadi waktu itu memang ada sebuah kondisi yang berbahaya, di mana walaupun kita sudah mendeklarasikan kemerdekaan, tetapi Belanda membonceng nikah setelah Jepang menyerah, ingin menjajah Indonesia kembali. Dan di dalam negeri itu juga terjadi perdebatan antara elit-elit politik. Salah satunya adalah misalnya tuduhan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta di Tunggal Kita oleh kelompok Sahrir, Amir Sarifuddin waktu itu, yang mengatakan bahwa mereka ini adalah kolaborator Jepang. Bahwa mereka ini adalah orang yang tidak mendapatkan kemerdekaan dengan perjuangan tetapi dengan pemberian, bukan seperti kelompok mereka yang melakukan underground movement seperti itu. Nah, kondisi seperti itu kemudian bisa dipahami kalau kemudian ada upaya-upaya untuk memproteksi negara. Jadi negara diproteksi dari kemungkinan penyiaran-penyiaran propaganda-propaganda bohong yang dimaksudkan untuk memunculkan keonaran. Jadi kalau kita tes pada azas proporsionalitasnya, pada azas rasionalitasnya, maka pasal-pasal seperti ini memang untuk kejahatan-kejahatan yang luar biasa beratnya, yang katakanlah yang membahayakan eksistensi negara. Misalnya makar, perebutan kekuasaan, memberikan katakanlah fasilitas kepada penjajah yang ingin masuk kembali dan lain sebagainya, yang akan menggoncangkan republik. Jadi konteksnya seperti itu dan teksnya dibuat tidak dengan representasi. Sehingga ketika kemudian pasal ini muncul lagi pada era sekarang ini, maka memang itu adalah a big question, sebuah pertanyaan yang luar biasa. Karena jangan lupa Majelis Hakim yang mulia, konstitusi berubah
berkali-kali. Jadi setelah tahun 45 konstitusi berubah lagi menjadi konstitusi RIS 49, pasal peralihan lagi yang dipakai. Konstitusi berubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Tahun 59 dekret Presiden 5 Juli. Dan jangan lupa konstitusi yang lebih demokratis, yang jauh lebih memberikan perlindungan hak asasi manusia terbit antara tahun 1999 dan 2002. Kalau kita kaitkan dengan proporsionalitas tes antara ketentuan pasal itu dengan era hukum baru, dengan rezim tata negara yang baru, maka saya dengan yakin mengatakan bahwa seharusnya undang-undang seperti itu tidak diberlakukan lagi. Pertanyaannya adalah, kan masih hukum positif, masih berlaku dia. Nah, itulah sebabnya ketidakberlakuan sebuah undang-undang itu bisa dinyatakan secara formal melalui pencabutan oleh pembentuk undang-undangnya, dalam hal ini DPR dan pemerintah, dengan melakukan katakanlah revisi undang-undang yang mencabut undang-undang yang lama, bisa dengan melakukan judicial review, tapi yang ketiga orang lupa bisa melalui dengan putusan-putusan pengadilan yang tidak lain adalah interpretasi yudisial atau lembaga yudisial terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, dengan tertib hukum yang baru dalam masyarakat yang demokratis sebagaimana pesan konstitusi. Itu yang mulia, terima kasih. Menurut ahli, bagaimana pandangan ahli secara hukum tata negara apabila perkara pokok menyangkut masalah protokol kesehatan tiba-tiba melebar kemana-mana yang tidak ada hubungan atau relevansinya dengan perkara tersebut secara ketatanegaraan? Ya, yang mulia, biasanya pidana tambahan ini ditemukan di dalam mereka yang melakukan tindak pidana yang extraordinary. Misalnya korupsi, makar dan lain sebagainya. Karena kalau mereka nanti bebas, dikhawatirkan kalau mereka kemudian punya hak-hak politik, misalnya hak untuk memilih dan dipilih, maka mereka akan memiliki pengaruh besar dan dikhawatirkan justru dengan pengaruh tersebut damage-nya lebih besar lagi. Jadi ada satu kata kunci yang ingin saya katakan, relevan, ada relevansinya. Misalnya para politisi melakukan tindak pidana korupsi, dihukum berat karena gradasinya berat, lalu dicabut hak politiknya yaitu the right to vote dan the right to be a candidate. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Tapi itu pun secara theoretically, secara hukum tata negara dan dari sisi perspektif human right, tidak boleh juga permanen, harus dibatasi. Apakah misalnya 5 tahun, apakah 2 kali pemilu dan lain sebagainya. Jadi ada relevansinya dan gradasi tindakan atau tindak pidananya mestilah tindak pidana yang berat dengan ancaman hukuman yang berat pula. Tapi kalau kita kaitkan misalnya dengan pelanggaran protokol kesehatan yang ancaman hukumannya maksimal cuma 1 tahun, dalam tanda kutip cumanya, dan denda maksimal 100 juta, lalu diberikan pidana tambahan, menurut saya itu excessive, abuse, terlalu berlebihan. Kalau kita kaitkan dengan proporsionalitas tes tadi, tidak proporsional dan juga tidak rasional. Itu pendapat saya yang mulia. Apa saksi, apa ahli adalah ahli di bidang ketatanegaraan, sikap seperti ini bagaimana gitu? Bukan penilaiannya, tapi antisipasinya. Terima kasih. Iya, terima kasih penasihat hukum. Kalau kita bicara hukum itu ada 2 perspektifnya. Ada law on the paper dan law in action. Jadi hukum di atas kertas dan hukum di atas lapangan. Kalau kita bicara konstitusi, ada yang namanya the living constitutions. Jadi tidak hanya teks, tapi juga konteks dan perkembangannya. Makanya kalau kita misalnya menafsirkan sebuah ketentuan konstitusi, bisa jadi tafsir tahun 2000 beda dengan tafsir tahun 2021. Sebagai contoh misalnya begini yang mulia, tentang hukuman mati. Hari ini Mahkamah Konstitusi masih mengatakan bahwa hukuman mati itu konstitusional berdasarkan undang-undang dasar kita yang existing, yang berlaku saat ini. Tapi bukan tidak mungkin nanti berapa tahun kemudian itu bisa berubah. Jadi teksnya remains, tapi tafsirnya berbeda. Karena itu kalau kita bicara tentang positivisme, maka positivisme itu hanya satu aliran saja. Dan kita tahu bahwa hakim kan tidak hanya menjadi corong undang-undang, makanya kemudian dia dikatakan memutus berdasarkan hukum dan keadilan.
hukum itu variabel yang relatif, katakanlah yang lebih pasif, tapi keadilan tuh adalah variabel yang relatively lebih aktif. Karena keadilan itu rasa yang muncul dalam kita melakukan interaksi, dalam mengamati dan dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai seorang manusia human. Karena itu katakan, saya ingin mengatakan bahwa ada institusi-institusi yang memang bisa menegakkan keadilan ketika secara formal ketentuan yang tidak adil tersebut masih berlaku. Nah, memang yang paling ideal adalah lakukan semua perubahan-perubahan itu melalui wakil-wakil rakyat dan pemerintah. Tapi kita tahu sering ada keterbatasan-keterbatasan di DPR. Jangankan undang-undang yang lama, undang-undang yang sudah mereka prioritaskan saja, yang baru misalnya, itu tidak bisa mereka selesaikan, termasuk kitab undang-undang hukum pidana misalnya, yang baru. Itu tidak selesai. Jadi ada hambatan-hambatan itu. Bisa juga kita membawanya ke Mahkamah Konstitusi, tetapi sekali lagi, Mahkamah Konstitusi juga tidak mungkin men-take over semua pekerjaan hukum yang dianggap tidak adil. Maka kemudian perspektif yang ketiga adalah hukum itu diterapkan dalam kasus-kasus konkret untuk memberikan keadilan kepada katakanlah para pencari keadilan atau mereka yang akan dikenakan hukum yang tidak adil tersebut. Itu penasihat hukum. Apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang hal tersebut terkait dengan pemindahan ibu kota ke Yogyakarta itu perlu diatur tentang penyiaran berita atau berita bohong dan menyiarkan kabar berita tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau nggak lengkap sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 ayat 1, ayat 2 dan juga pasal 15. Itu dulu Saudara Ali. Ya, Yang Mulia, kita harus pahami bahwa undang-undang itu muncul karena satu aspek tentunya security, dan biasanya perspektifnya adalah perspektif negara. Jadi bagaimana mengamankan negara yang baru saja diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus dan itu tahun 46 awal. Jadi pastilah memang bagaimana mempertahankan eksistensi republik yang baru dari tentunya rongrongan baik dari dalam maupun dari luar. Maka kemudian dibuat undang-undang yang seperti itu. Kalau kita lihat pasal 14 ayat 1, tadi saya coba baca-baca, salah satu yang saya ajarkan itu adalah bagaimana menafsirkan konstitusi, tapi konstitusi sama undang-undang kurang lebih sama, dia peraturan juga. Salah satunya adalah textual interpretation. Saya mengatakan pasal 14 ayat 1 itu sudah pasti untuk insan penyiaran. Untuk insan penyiaran. Coba kita bacakan, tadi saya berkali-kali membacanya ya. Pasti untuk insan penyiaran. Kenapa? Diberikan hukuman yang sangat tinggi karena kita tahu gradasinya dan luasan pemberitaan melalui medium penyiaran itu akan berdampak luas bagi masyarakat dan sangat mungkin memunculkan keonaran. Pasal 14 ayat 1 itu bunyinya begini. Hanya ada satu kata kerja ya. Beda dengan yang kedua, ada dua kata kerja. Sebentar. Pasal 14 ayat 1, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Jadi kata kerjanya itu menyiarkan. Jadi yang disiarkan itu apa? Berita atau pemberitahuan bohong. Jadi bukan memberitahukan, tapi pemberitahuan itu kata benda. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat atau rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Jadi ini adalah kegiatan mereka yang menggunakan medium penyiaran yang mulia. Maka saya katakan kalau kita pakai rasionalitas dan proporsionalitas, sangat proporsional ketika ancaman hukumnya 10 tahun, tapi ketika itu digunakan oleh insan-insan penyiaran pada waktu itu untuk menyiarkan sesuatu yang sengaja untuk memunculkan keonaran masyarakat. Jadi ada niat, ada keinginan untuk menyiarkan ini agar muncul keonaran. Jadi, memang saya sengaja mengagitasi, menghasut, memprovokasi dan lain sebagainya. Nah itu beda dengan pasal-pasal berikutnya. Karena itulah menurut saya kita harus melihat teksnya dan harus melihat konteksnya pada saat itu. Itu yang mulia. Ada saat yang mau saya jawab lagi?
Yang kedua tadi, apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tadi terkait dengan pemindahan ibu kota ke Yogyakarta itu perlu diatur tentang penyiaran berita atau pemberitaan bohong atau kabar yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam pasal? Apakah perlu pemberlakuan itu sebenarnya menurut ahli? Ya, saya sudah jelaskan tadi sebenarnya kita harus melihat teks dan konteksnya pada waktu itu. Jakarta dianggap tidak aman. Kemudian Belanda memboncengi Nika ingin menjajah Indonesia kembali. Di dalam negeri terjadi perdebatan antara kelompok-kelompok Soekarno-Hatta yang dianggap kolaborator Jepang dengan kelompok-kelompok yang lebih revolusioner yang nantinya akan melakukan pemberontakan seperti Amir Saripudin itu misalnya. Terjadi perubahan sistem pemerintahan di mana kelompok BP Kenip, Badan Pelaksana Komite Nasional Indonesia Pusat itu menguat, yaitu Amir Saripudin dan Syahrir. Jadi pada waktu itu memang terjadi chaos masa pancaroba transisi, sistem pemerintahnya presidensil, tapi tiba-tiba kemudian kita berubah menjadi parlementer. Ingat ada Perdana Menteri pertama, yaitu Syahrir, kemudian Amir Saripudin, dan kita tidak mengubah konstitusi sama sekali. Makanya kemudian proteksi itu menjadi penting dalam konteks pada waktu itu untuk memelihara eksistensi republik yang masih baru. Itu yang mulia dan penasihat hukum. Baik, kemudian kita ketahui bahwa waktu itu kedatangan Nika membonceng Inggris banyak terjadi ancaman terhadap eksistensi NKRI. Nah, saat itu berita bohong yang mengatakan bahwa Soekarno adalah kolaborator Jepang, kemudian ada pemberontakan, beredarnya mata uang yaitu Gulden kolonial dan juga Nika Gulden, bahkan otoritas daerah mencetak uang sendiri. Pertanyaannya, apakah pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang 46 tadi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum negara? Iya, saya sudah jelaskan yang mulia, ya. Pada dasarnya secara teoritis, kalau undang-undang itu dibuat tanpa representasi, kita tahu pada waktu itu kan belum ada DPR, maka bisa dipastikan yang muncul adalah undang-undang yang melindungi kepentingan negara, kepentingan republik. Hanya memang kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana negara, mana penguasa. Padahal negara itu lebih luas daripada penguasa. Jadi negara itu ada unsur penduduknya, ada unsur pemerintahnya, dan unsur wilayahnya. Jadi sebagai satu kesatuan eksistensial, sehingga negara itu menjadi utuh. Jadi dia tidak hanya melindungi kepentingan pemerintah atau penguasa, tapi kepentingan negara. Jadi kita bisa mengatakan kepentingan kita semua. Makanya kemudian muncul pasal-pasal yang memberikan ancaman yang sangat berat. Tapi jangan lupa, itu selain dia harus insan penyiaran, melakukan medium penyiaran, juga memunculkan keonaran. Jadi ada hubungan kausalitas. Dan keonaran tersebut gradasinya bukan gradasi yang biasa-biasa saja, tapi gradasi yang memang secara rasional patut dikatakan memang itu meresahkan masyarakat, meluas, menggelisahkan, dan lain sebagainya sebagaimana dijelaskan di undang-undang itu sendiri, dan juga secara rasional kita bisa menafsirkan kata dari keonaran tersebut menurut konteks zaman pada waktu itu. Baik, kemudian selanjutnya, tadi berarti untuk melindungi kepentingan negara ya, saudara ahli ya. Lalu apakah dapat ditafsirkan keberlakuan undang-undang tadi itu termasuk untuk melindungi kepentingan umum, kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat, maksud saya, maaf. Kalau kita bicara kepentingan umum ya, kadang-kadang terjadi perdebatan. Makanya saya tidak ingin mengatakan kepentingan umum. Karena kalau misalnya kita tes dalam suatu kasus ya, itu kadang-kadang nggak jelas. Karena bisa beradu antara satu kepentingan umum dengan kepentingan umum lainnya. Misalnya pembebasan lahan. Lahan itu adalah milik masyarakat hukum adat. Dan dia untuk hidup menjalankan pesan konstitusional bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Satu. Tapi di sini ingin membangun jalan, katakanlah jalan tol, dan ini melaksanakan pesan pembangunan, yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang merupakan amanat konstitusi juga. Maka kemudian kita bicara ada dua kepentingan umum yang bersaing kemudian. Nah, dalam konteks seperti itu biasanya kekuasaan yang bertindak.
Kalau negaranya negara otoriter, maka itu dilakukan secara otoriter, tapi kalau negaranya demokratis, maka bisa dilakukan dengan cara yang jauh lebih beradab. Misalnya dalam konteks pembebasan lahan untuk kepentingan umum itu, sekarang kan kita mengenal misalnya konsinyasi dan lain sebagainya, tidak seperti dulu. Kalau tidak setuju, maka pokoknya akan dianggap subversif dan lain sebagainya, menghalangi dan lain sebagainya. Kalau sekarang negosiasi, appraisal dulu, negosiasi, kalau tidak setuju, kemudian dititipkan ke pengadilan untuk konsinyasi dan lain sebagainya. Jadi ada cara-cara yang jauh lebih beradab. Itu saya tidak mau tidak mau menjawab soal sebuah kepentingan umum yang kadang-kadang quote unquote tidak jelas definisinya. Baik, kemudian selanjutnya saudara ahli Dr. Refli, ahli saya mau bertanya mengenai pemberlakuan pasal 216 ayat 1 KUHP. Ternyata menurut hemat kami yang kami pelajari, keberlakuan pasal tersebut dalam beberapa kasus didasarkan kepada telegram Bapak Kapolri terkait penegakan protokol kesehatan COVID-19. Surat telegram nomor SD-3220 garing 11 Romawi garing Kes garing 7 2020 tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh Bapak Kabar Eskrim Komjen Listio Sigit Prabowo. Pertanyaannya, menurut hukum tata negara, apakah telegram Kapolri tersebut dapat menjadi rujukan penegakan hukum terhadap pelanggaran prokes? Ya, Yang Mulia dan penasihat hukum, saya sudah jelaskan bahwa kalau kita bicara hierarki peraturan perundang-undangan, telegram tidak masuk di dalam peraturan perundang-undangan yang ada menurut undang-undang yang ada. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada telegram, ada maklumat, ada surat edaran yang semuanya adalah kuasi peraturan. Tetapi hidup terus-menerus karena memang kebiasaan itu tidak diubah, tidak mau diubah. Padahal undang-undang sudah mengatakan kalau kita mau membuat sebuah peraturan yang mengikat, maka buatlah dia dalam baju. Apakah itu baju peraturan yang sifatnya reheling atau baju keputusan yang namanya basicing. Tetapi dalam tradisi Kapolri, dalam tradisi Polri ada bentuk peraturan lain yang namanya telegram. Ada maklumat, ada surat edaran dan lain sebagainya yang menurut saya itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah peraturan yang mengikat secara umum. Kalau dia mengikat secara internal itu adalah urusan dari kepolisian sendiri, tapi untuk mengikatnya kepada masyarakat luas, maka dia tidak bisa dilakukan melalui telegram tersebut. Begitu Yang Mulia. Baik, terima kasih. Jelas sekali Saudara Ahli. Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, Pasal 14 dan 15 berkaitan dengan contoh kasus tadi. Bagaimana menurut pendapat ahli? Ya, Yang Mulia, saya ingin melihat ini dari ilmu perundang-undangan ya. Salah satunya adalah membaca teks apa adanya, textual interpretation. Saya tadi sudah sempat singgung sesungguhnya. Kalau kita lihat pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 1946 itu, maka sesungguhnya ini hanya berlaku untuk insan penyiaran atau mereka yang menggunakan frekuensi penyiaran. Karena di situ dikatakan siapa yang menyiarkan. Lalu itu masuk akal, kemudian ada ancaman keonaran. Tetapi memang gradasinya berbeda. Ada yang dimaksudkan memang saya ingin membuat keonaran, jadi by intention, saya memproduksi konten yang memang untuk membuat keonaran, memancing keonaran tersebut. Tapi ada konten orang lain yang sebenarnya dia dapat menduga bahwa itu akan memunculkan keonaran, dia sebarkan juga, dia siarkan juga, atau dia sendiri unsure, not sure, apakah itu kira-kira lengkap atau tidak, benar atau tidak. Itu yang pasal 15-nya. Tapi apapun itu, saya ingin mengatakan, saya ingin membaca dari teks. Tadi saya membacanya dari konteks, ketika untuk melindungi negara tahun 46 dan lain sebagainya. Maka hanya insan penyiaran atau yang mereka yang menggunakan frekuensi penyiaran yang bisa dikenakan pasal ini. Tidak ada yang lain. Dan itu masuk akal kalau kita katakan dampak dari sebuah penyiaran tersebut. Nah, statement, kalau saya misalnya menyampaikan statement sesuatu hal,
terlepas apakah bohong atau tidak, maka sesungguhnya bukan saya yang pelaku penyiaran. Dalam kerja pers, kerja jurnalistik, dan kerja penyiaran sehari-hari, saya adalah narasumber. Apakah itu akan disiarkan atau tidak, tergantung institusinya. Nah, di institusi itulah yang kemudian diputuskan apakah dia akan menyiarkan berita ini atau tidak. Tapi terhadap narasumbernya, itu berbeda dengan maksud yang dikandung di dalam pasal itu. Itu yang saya bisa pahamkan, Yang Mulia. Makasih.